Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Di sebuah kerajaan di tanah Pasundan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia gemar menenun dan tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan untuk mengasingkan diri dari keramaian istana. Setiap hari, ia ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Situmang, yang sejatinya adalah titisan dewa. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun. Alat tenunnya jatuh ke lantai. Ia malas untuk mengambilnya dan tanpa sadar berucap, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika dia lelaki, akan kujadikan suami. Jika perempuan, akan kujadikan saudara." Tiba-tiba Situmang mengambilkan alat tenun itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang terkejut. "Tumang, kau seekor anjing, tapi memenuhi ucapanku." Dalam hatinya ia bimbang. Namun ia sadar, janji adalah janji. Akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Situmang. Beberapa bulan kemudian, Dayang melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Diberi nama Sangkuriang. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan kuat, namun keras kepala. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu ke hutan. Sangkuriang bawakan ibu seekor kijang. Ibu ingin memasaknya, ujar Dayang lembut. "Baik, Bu," jawab Sangkuriang penuh semangat. Namun setelah seharian berburu, Sangkuriang tidak mendapatkan seekor pun kijang. Ia merasa kesal. "Tumang, kau hanya berlari-lari tanpa hasil. Untuk apa aku punya anjing malas sepertimu?" Situmang menggonggong lirih, seakan ingin berkata bahwa ia telah berusaha. Namun Sangkuriang marah besar. "Dasar tidak berguna, lebih baik kau mati." Dengan panahnya ia membunuh Tumang. Ketika pulang, Dayang bertanya, "Mana hasil buruanmu, Nak?" Sangkuriang dengan polos menjawab, "Tidak ada kijang, Bu. Hanya ada daging tumang yang kubawa." Dayang Sumbi terbelalak. "Apa? Kau membunuh Tumang? Dia ayahmu." Dayang menitikkan air mata, lalu memukul kepala Sangkuriang dengan centong kayu hingga berdarah. "Pergi dari sini, jangan kembali sebelum engkau insaf." Sangkuriang pun lari dari rumah. Ia mengembara ke berbagai negeri, menimba ilmu kesaktian. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan gagah perkasa. Suatu hari, ia kembali ke hutan dan bertemu seorang wanita cantik yang awet muda, Dayang Sumbi. Namun, ia tidak mengenali bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Sangkuriang terpesona. "Perempuan cantik, siapakah engkau? Izinkan aku meminangmu menjadi istriku." Dayang Sumbi tersentak. Ia mengenali tanda lahir di kepala Sangkuriang. Ia sadar bahwa pemuda itu adalah anaknya. "Hati-hati anak muda, aku terlalu tua untukmu." Namun Sangkuriang bersikeras. "Tidak, engkau begitu memesona. Aku tidak peduli umur. Aku ingin menikahimu." Dayang Sumbi berusaha menolak, namun Sangkuriang kian keras kepala. Maka Dayang mencari akal. "Baiklah," ucap Dayang dengan tenang. "Jika kau ingin menikahiku, penuhi syaratku. Bendunglah sungai Citarum hingga menjadi danau luas. Lalu buatlah sebuah perahu raksasa di dalam danau itu. Semua harus selesai dalam 1 malam." Sangkuriang tersenyum percaya diri.
Hanya itu akan kupenuhi syaratmu. Malam itu, Sang Kuryang memanggil makhluk halus untuk membantunya. Suara gaib bergema di hutan. Batu-batu besar dipindahkan. Tanah digali, pohon-pohon ditebang. Perlahan bendungan terbentuk. Dan sebuah perahu besar hampir selesai. Dayang Sumbi melihat dari kejauhan dengan hati cemas. Ya Tuhan, jika ia berhasil, maka aku benar-benar akan menjadi istri anakku sendiri. Tidak boleh. Maka ia meminta ayam jantan berkokok lebih cepat. Ayam berkokoklah seolah-olah fajar telah tiba. Tiba-tiba ayam jantan berkokok keras. Kukuroyo! Para makhluk halus terkejut. Fajar sudah tiba, kita harus pergi. Mereka pun lenyap dalam sekejap. Sang Kuryang kaget. Apa? Masih malam? Mengapa ayam berkokok? Ia melihat pekerjaan belum selesai. Bendungan memang jadi, tapi perahu masih setengah rampung. Dayang Sumbi datang menghampiri. Sang Kuryang, syaratmu gagal. Kau tidak bisa menikahiku. Sang Kuryang menggeram. Tidak, engkau menipuku. Aku sudah hampir berhasil. Dengan marah, dia menendang perahu besar itu. Pergilah perahu terkutuk. Perahu pun terlempar jauh, jatuh terlengkup, dan berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itu kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Artinya perahu yang terlengkup. Dayang Sumbi hanya bisa menangis. Ya Tuhan, selamatkanlah negeri ini dari amarah anakku. Sementara Sang Kuryang menghilang entah kemana, meninggalkan legenda yang hingga kini diceritakan turun-temurun di tanah Sunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.